dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan seperti 1000 orang di tempat ini. Iya, ini lagi pada libur semuanya ya. Ini kekencangan nih. Jadi hampir separuh saudara di tempat kita ini sedang berlibur. Ada yang melangsungkan pernikahan, ada yang sedang liburan. Gak apa-apa saudara, kita semuanya berhak untuk libur, benar? Amin. Ya, karena kita harus menghabiskan waktu juga dengan keluarga, sebab itu juga pelayanan. Amin. Ya, ya minggu depan juga udah balik lagi semuanya ya. Oke. Ya, ini tolong dikecilin ya, atau mungkin dimatikan ini bunyi ini. Seperti ada kipas angin di sini. Apa kabar saudara? Ya, kita harus tetap luar biasa karena saya percaya pengkabaran Tuhan tidak pernah henti-hentinya. Amin, amin. Ya, kok saudara melihatnya kayak bingung sih gitu ya? Jangan bingung dong. Apa melihat ini penampilan gitu ya? Ini apa nih pendeta? Saudara, saya berpenampilan begini bukannya saya bagaimana? Karena kita, saya pengen saya dan saudara itu sama. Jadi ya saya nggak mau menjudge pendeta-pendeta yang berpakaian waduh jubah gitu ya seperti Tuhan Yesus tapi berkelakuan seperti setan, saudara. Jadi tapi saya ingin menyamakan saya ini seperti saudara, karena Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia dengan seperti nothing, seperti bukan siapa-siapa, tetapi firman-Nya itu memberikan hidup kekal kepada kita semua. Amin. Ya, saya juga ingin, bukan berarti seperti saya seperti Tuhan Yesus, bukan, tetapi saya mau memberitahukan pada saudara, pendeta dan jemaat itu sama pergumulannya saudara. Ada amin. Nah, oleh sebab itu saudara, pada hari ini slide saya udah siap ya. Hari ini saya ingin berbicara mengenai pengampunan saudara. Di hari Natal yang indah dan penuh dengan sukacita ini, ya harusnya wah Pak berkhotbah dong mengenai damai Natal sukacita ya. Jangan pengampunan Pak, itu suram gitu. Tapi harus ada. Dan saya ketemu berdiskusi dengan Bu Gembala dan kita ya dapat gitu loh satu ayat yang saya rasa ada pengampunan di situ, di kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ingin menggelar satu pesan, yaitu di Matius pasal 1 ayatnya ke 21. Matius pasal 1 ayatnya ke 21 saudara. Matius 1 pasal 1 ayat yang ke 21. Ya kan, pemain keyboard kita juga lagi liburan gitu ya. Pendetanya stuck. Iya, gak apa-apa, saya senang bersama-sama saudara. Kok gak percaya sih? Ya, tahun depan kalau Tuhan izinkan kita liburan bareng-bareng saudara. Amin. Ya, kita ke retret kah atau apa, kita liburan bareng-bareng. Dulu pernah ya ada di pelayanan saya sebelumnya, tanggal 31 itu pas jatuhnya itu long weekend gitu. Terus saya bilang udahlah nggak usah ada kebaktian lah gitu kan, kita nikmati aja sesama. Kalau yang saya adakan acara di rumah saya gitu kan, kalau yang misalnya ada acara keluarga pergi, bukan saya ngusir tapi itu nikmati gitu loh. Selama 1 tahun Anda melayani gitu ya, ada 1 hari atau 1 minggu damai Natal sukacita ada di dalam keluargamu, nggak salah dong, betul nggak sih saudara? Amin, amin ya. Jadi ya tahun depan kalau misalnya waktunya pas dan kita bisa berpergian bareng gitu ya, nyetir gitu rame-rame satu keluarga di GB True Fine, kita ke Jawa gitu kan, seru ya, seru nggak? Amin. Ya, di situ juga pelayanan kok ya.
Jadi menurut saya keluarga itu penting saudara. Sebagai satu keluarga kita harus solid. Bahkan di gereja. Matius 1 ayat 21. Ya, jangan melenceng terus nih, saya cuma punya waktu sedikit. Sebentar aja kok firman Tuhan, gak panjang-panjang. Karena menurut saya pengampunan ini harus dibikin seminar. Tidak bisa dibahas dalam waktu 45 menit. Karena pengampunan itu sangat kompleks saudara. Tidak bisa dielaborasi dengan satu kalimat atau 1 jam khotbah itu nggak bisa. Kita harus benar-benar telusuri. Banyak waktu di sekolah Alkitab pun saya belajar di etika Kristen, etika bergereja itu sangat kompleks mengampuni itu. Amin. Saudara siap? Saudara sudah dapat ayatnya? Atau saudara tinggal lihat di depan? Sudah ada, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, saya bukannya menyambung-nyambungkan dengan pengampunan dengan ayat ini karena ini hari Natal. Tetapi ketika dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan umatnya dari apa saudara? Dari dosa mereka. Nah salah satu dosa itu adalah tidak mengam. Nah saya gak tahu berapa banyak dari saudara yang masih coba munculin deh slide saya, PowerPoint saya. Nah katakan sama-sama forgive. Tapi judul saya bukan cuma ini doang. Coba siapa yang sudah mengampuni? Angkat tangannya. Gak ada yang pernah mengampuni. Masya Allah. Mengampuni. Pokoknya pernah deh dalam hidup saya dari umur saya sekarang sampai umur saya sejak ya udah mengerti mulai 6 tahun ya 7 tahun. Sampai detik ini yang sudah mengampuni coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Sudah pernah mengampuni? Ya, oke. Hampir semuanya. Sekarang saya lanjutin lagi. Ini judul khotbah saya. Forgive, mengampuni. Seperti, ini tutup mata deh, ntar ketahuan lagi ya. Tutup mata, saya mau tanya pada saudara nih. Siapa yang sudah pernah mengampuni seperti Yesus mengampuni orang? Coba angkat tangannya. Oke, makasih untuk kejujurannya. Gak ada yang angkat sama sekali. ya, karena memang mengampuni itu ya bisa gitu loh. Cuman mengampuni seperti Yesus mengampuni, ini yang jadi masalah saudara. Kata penting menyelamatkan juga dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 17. Coba kita buka lagi Yohanes 3. Ini dikatakan lagi di Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya, ya sama ya, mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Jadi dia bukan orang yang sebagai memberikan tuntutan, tetapi melainkan untuk menyelamatkannya dia oleh dia saudara. Jadi ada Tuhan Yesus itu diutus untuk mengampuni. Ada pemberesan antara Allah Bapa dan manusia saudara. Oleh sebab itu saya bilang mengampuni itu penting saudara. Tuhan Yesus lahir ke dunia bukan untuk menghakimi. Yang tadi saya bilang tidak untuk menjudge, tetapi menyelamatkannya dia oleh dia. Dan di dalam tergantung hal mengampuni. Sekali lagi saya gak tahu saudara punya hati ini sedang lagi, ya mungkin saudara bilang saya udah mengampuni. Tapi tadi saya bilang, apakah saudara udah mengampuni seperti Yesus mengampuni? Sebab kalau kita mengampuni maka Allah Bapa juga mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, Allah Bapa juga tidak mengampuni kita. Ini Bapak karang-karang sendiri. Enggak, coba lihat Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayatnya yang ke-14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat ke-15. Nah ini yang jadi masalah. Tetapi jikalau kamu tidak, Bapamu juga tidak akan. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, saudara, bukan Pak Alek. Tuhan Yesus yang ngomong. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ingin memberitahu kepada kita, kita harus mengampuni. Nggak selesai sampai situ doang. Mengampuni seperti Dia mengutus anaknya untuk mengampuni setiap umat manusia yang sudah bersalah kepada Bapa, saudara. Jadi kita tidak ada kata excuse, alasan atau apapun. Saya nggak bisa mengampuni, nggak bisa. Berbicara mengenai pengampunan, saya berpikir dan merasa, saya berpikir keras gitu loh. Karena banyak orang susah mengampuni. Ternyata emang benar, di Alkitab pun banyak yang memang tidak bisa mengampuni, saudara. Jadi saya berpikir dan berkesimpulan, mengambil satu opini. Mengampuni adalah suatu hal yang nyaris mustahil. Setuju gak, saudara? Di sini baik-baik semua kayaknya ya. Semuanya gampang mengampuni gitu ya. Muka-mukanya juga kelihatan baik-baik semua ya. Tapi dalam hati kita nggak pernah tahu ya. Dalamnya hati, dalamnya lautan itu bisa ditebak, tapi dalamnya hati tidak bisa ditebak. Gimana Pak ditebak orang di dalam gitu ya. Ya. Nah, itu nyaris mustahil. Dan bagi yang mengatakan tidak, oh enggak kok gitu ya. Coba saya mau tanya, kita pernah kan ya kalau nonton film gitu ya, nonton film terus melihat sesuatu yang sangat nyebelin gitu ya. Ada kan yang film yang satu karakter gitu ya, misalnya saya berperan sebagai antagonis gitu, dan saya tuh mainnya sangat hebat gitu ya, sampai bikin orang sebel gitu. Itu aja bisa bikin kita yang nonton jadi kesel gitu ya. Kadang-kadang punya akar pahit gitu ya. Dulu Bukan Bela pernah bilang, aduh gue punya akar pahit sama dia nih. Hah? Cuman film doang gitu ya. Tapi karena memang dia mainnya bagus, terus kena gitu kita ya, jadi sebel. Kan ada dulu pernah cerita Tersanjung, film Tersanjung kalau nggak salah. Kita iklan nih, boleh ntar dipotong amalnya. Jadi waktu di film itu ada satu peran yang dimainkan oleh ibu-ibu, itu nyebelin banget gitu ya, kesel gitu ya. Lalu ibu-ibunya ini tanpa dia sadari, dia jalan-jalan di supermarket gitu, tiba-tiba digampar sama orang, pak gitu, saya sebel sama lu mainnya ini loh ya, lu bikin sebel loh, film apaan sih gitu loh. Ada itu terjadi karena dia kesel banget gitu ngeliat film di situ. Itu aja udah bikin sebel. Sekarang kalau saudara bilang, oh enggak kok, saya gampang mengampuni. Aduh, kalau sesuatu yang kena batin saudara ya, aduh susah loh mengampuni. Mungkin saudara belum pernah merasakan, tetapi saya mau kasih tahu, pengampuni itu ada suatu hal yang nyaris mustahil, saudara. Jadi saudara, saya ingin memberitahu saudara, ada satu pria, selain saya deh, munculin mukanya. Nggak tahu saudara pernah kenal nggak sama orang ini? Kenal nggak saudara? Ini bukan Menko Polhukam, bukan siapa itu? Namanya Sok Reaksa Him. Jelas sudah bukan orang Indonesia ya. Dia orang Kamboja, saudara, tahun 77. Ketika dia masih berusia 14 tahun, dia melihat 13 anggota keluarganya dibunuh oleh tentara Khmer Merah. Waktu itu ada kayak pemberontakan lah ya. Nah ini tentara Khmer Merah ini di Kamboja ini sangat sadis, saudara. Dan dia melihat pembunuhan terjadi di dalam keluarganya itu di depan matanya. Bahkan dia sendiri sebenarnya pengen dibunuh, pengen dimatikan, saudara. Tetapi ajaib, Tuhan Yesus melindungi dia dan mengcover dia. Akhirnya dia bisa kabur, saudara. Tetapi kemarahannya terhadap pembunuh sama besarnya dengan kepedihan kehilangan 13 anggota keluarganya, termasuk ayah dan ibunya, saudara. Jadi dia kemarahan yang membara itu ya,
itu menumpuk seperti bola api yang sangat besar dan terjadi bertahun-tahun dalam hidupnya. Bayangin, setiap hari itu ada kesalahan di dalam batinnya itu. Karena itu sudah, gimana sih, kita nonton film aja tadi sebel. Ini terjadi di depan mata kita. Ini terjadi di depan matanya dia gitu. Bagaimana dia menghandle itu sangat mustahil, nyaris, saya katakan nyaris mustahil. Katakan nyaris mustahil. Benar. Kalau saudara nggak usah kayak begitu deh. Kita kadang-kadang ditipu aja sama orang. Aduh. Atau di jalan disalip orang gitu ya. Aduh. Waduh, itu orang bisa langsung buka kaca bisa. Bang. Ya kan? Benar nggak? Ya. Kadang-kadang juga pendeta juga muncul tuh emosinya. Kurang ajar. Oh iya, lupa gue pendeta gitu. Begitu doang saudara. Apalagi ini di depan matanya dia akhirnya membayangkan fantasi-fantasi seperti wah ini orang yang waktu itu sampai digorok loh lehernya sampai di ini ya, terus sama dipukul pakai cangkul karena kan Kamboja kan negara agraris ya, jadi dia ada cangkul, ada parang, ada apa, itu di depan mata dia dipukul pakai cangkul dan digorok lehernya itu di depan matanya dia saudara. Saudara mungkin saudara nggak mengalami hal seperti ini, saudara mungkin nggak mengalami hal yang menyakitkan seperti ini, tetapi saya mau tekankan ada satu yang terjadi di dalam hatimu yang membuat saudara begitu tidak bisa mengontrolnya sehingga itu memupuk, sehingga membayangkan, berfantasi membalas orang-orang yang menyakiti kita. Saudara paham maksud saya? Ini gue ditipu, gue biarin lo kayak tadi yang menyalip ya, gue sumpahin lo mepet sedikit kena bajai jatuh, pala lo dilindas kayak gitu saudara. Itu kita ada bayangan seperti itu saudara. Nah ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ini yang kita harus bicarakan. Makanya saya bilang mengampuni itu sangat sulit saudara, nyaris mustahil. Jadi yang si Sok Reak Sahim ini, dia membayangkan menyiksa dan pembunuhnya, keluarganya berkali-kali. Setiap hari dia bayangin bagaimana dia mungkin fantasi-fantasi membunuhnya muncul gitu ya. Saudara, kalau suami disakiti oleh istri disakiti oleh suami, mungkin ada bayangan-bayangan fantasi untuk menyakiti suami atau istri. Anak yang disakiti oleh orang tua atau orang tua disakiti oleh anak, itu ada bayangan. Jangan bilang loh, kan ada yang bilang kan, wah orang tua mau baik lah, orang tua mah nggak pernah bermaksud buruk pada anak. Ada gitu loh, biarin loh anak gua susah gitu loh. Ada saudara, karena kita ini daging adanya. Makanya saya bilang, saya tidak bermaksud untuk berpenampilan tidak sopan kepada saudara. Saya bisa aja, saya punya jas, saya punya dasi, saya punya apapun atribut yang bisa membuat saya seperti seorang pendeta. Saudara lihat saya ini nggak kayak orang pendeta kan, boyband. Ya, saya mau kasih tahu saudara, saya juga bisa disakiti, saya juga bisa untuk tidak mengampuni. Tetapi saya mau katakan, kalau saya bisa mengampuni, saudara pun bisa. Oh bukan saya Pak, ini mah kapasitas pendeta harus begitu. No, kita sama. Ada amin. Jadi kalau dibilang nyaris mustahil, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membuat semuanya mungkin saudara. Tuhan Yesus datang, tadi dia lahir, diutus oleh Bapa untuk memberikan tahu kepada saudara bahwa mengampuni itu adalah hal yang mungkin. Katakan amin. Banyak, bukan kita doang kok. Kabar baiknya bukan kita doang. Di Yohanes 8 ayat 7, yang kisah wanita berzina mau ditimpuk sama batu sama orang-orang Farisi. Tuhan Yesus membela dia tuh saudara. Kita seperti orang Farisi. Sometimes kita kan menyalahkan orang, kita mau menimpuk orang pakai batu dengan perkataan kita, dengan pemikiran kita. Tidak ada pengampunan di dalam pemikiran kita, tetapi yang ada adalah
menuduh, menjudge bahwa kita lebih baik, bahwa kita lebih suci. Tuhan katakan kepada orang Farisi itu, kalau di antara kalian ada satu pun yang tidak pernah berbuat salah, lempar batu pertama. Tidak ada yang berani, saudara. Kita mesti sadar bahwa kita juga punya salah terhadap orang lain. Amin. Nah, ada 3 hal, saudara, yang membuat itu mustahil. Nah, saya berharap saudara pada pagi hari ini bisa mengenali 3 failures yang saudara akan hadapi ketika saudara ingin mengampuni seseorang. Mengampuni bisa, tetapi mengampuni seperti Yesus mengampuni. Nah, ini 3 failures ini. Yang pertama adalah forget. Mengampuni boleh, Pak, tetapi kalau untuk melupakan nanti dulu. Ya kan? Gimana bisa, Pak, kalau saya melupakan yang udah pernah yang dia lakukan kepada saya? Benar, saudara? Mengampuni oke, tapi untuk lupain nanti dulu, gitu loh. Nggak bisa dong, nggak bisa. Dia udah sakitin saya segitu rupa. Emang ini memori seperti komputer, tinggal Ctrl Alt Delete restart gitu terus lupa semua? Nggak bisa, gitu. Nah, ini failures yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Orang tua kita menyakiti kita, oh nggak bisa. Dia sebagai orang tua harusnya begini. Saya mengampuni, tapi saya nggak bisa melupakannya. Failure, saudara. Fail. Yang kedua, keadilan. Jadi kita mengampuni, kita menuntut fairness. Jadi 3 failure, 3 F, ya kan? Supaya saudara ingat nih, apa sih tadi khotbahnya? Apa ya? 3F. Nah, kan jadi gampang diingat daripada saudara datang, waduh tadi khotbahnya, waduh lucu dah gini. Terus tentang apa? Nggak tahu. Nah, sekarang saya kasih saudara 3 failures ketika saudara ingin mengampuni adalah forget, dan yang kedua adalah menuntut keadilan. Saudara, ketika saudara mengampuni, saudara menuntut keadilan. Saudara menuntut sesuatu terjadi terhadap orang yang menyakiti kita. Amin, amin, amin. Betul? Kalau kata teman saya kemarin, betul apa betul? Wow. Ya, jadi kalau kita mengampuni, kita menuntut keadilan, saudara. Kita tidak bisa mengampuni, ya udahlah gitu loh. Tapi tidak, waduh ini nggak bisa nih. Dia sudah merugikan saya 10 miliar. Dia harus rugi juga minimal 20 miliar gitu. Jadi menuntutnya lebih gitu. Amin. Amin. Anak-anak muda mungkin Anda belum merasakan ini, tetapi nanti kalau saudara udah mulai masuk di dalam politik kerja, ya disikut sana, disikut sini. Waduh, saudara, ketika saudara mau mengampuni, saudara, apakah saudara menuntut keadilan? Ini susah loh, ini sulit loh. Nggak tahu kenapa itu muncul dalam daging kita, karena kita ada daging adanya. Tetapi yang saya katakan, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membuat semuanya itu di break sama dia. Nanti ada ayatnya. Saya kasih tahu dulu ini ke kelemahannya. Saya katakan ini baru intro, saudara. Nanti ada muncul lagi pertanyaan, Pak, kalau misalnya suami saya selingkuh, Pak, bagaimana saya melupakannya? Ya kan, pertanyaan begitu kan. Oke, saya mengampuni nggak apa-apa, tapi gimana? Saya nggak bisa lupa. Setiap lihat muka dia, saya ingat masalah yang lalu gitu loh. Itu gimana? Muka laki lu mau ditaruh mana? Ya dong, mau diumpetin ya. Sedangkan yang kita kan menikah dalam Kristen tidak boleh cerai. Kalau mukanya bisa dicopot, taruh di kantong gitu kan, masih mending ya. Ya memang itu sulit. Makanya saya bilang nyaris mustahil. Tetapi di dalam Tuhan kita dimungkinkan. Kita dimungkinkan, saudara. Itu kabar baiknya. Natal ini kita beriman bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia itu memampukan kita untuk mengampuni. Asal kita mau. Kalau kadang-kadang nggak mau.
Ya udah oke, aku mengampuni, tapi untuk lupain sorry ya. Sorry Tuhan, sorry untuk satu ini saya sorry deh. Tolong deh Tuhan, jangan saya untuk lupakan. Aduh, nggak ada saudara. Amin, amin. Cuma satu doang yang amin. Berat ya kayaknya ya. Aduh pak, yang ini pak, jangan deh pak, jangan bilang deh. Sorry, ini firman Tuhan saudara. Kalau saudara mau mengampuni, saudara harus lupakan. Ya gimana pak, itu orang setiap hari kan tinggal. Kecuali saya nggak tinggal lagi sama dia, gimana? Memang saya tahu ini tidak mudah. Jadi itu saya nggak bilang dengan instan saudara melupakan. Kita bukan komputer saudara. Kita bukan yang gampang. Udah ini program atau handphone yang aplikasi ini saya nggak suka, saya delete gitu ya. Kita bukan aplikasi. Ini memori kita nih ada stay sampai kita meninggal. Kecuali kita kena Alzheimer, bisa lupa itu. Yang namanya memori bisa lenyap gitu. Tetapi kita adalah manusia biasa dan Tuhan Yesus pun juga dilahirkan sebagai manusia biasa, tetapi dia bisa mengampuni dan melupakan saudara. Sayang nanti kita adakan tahun depan kita banyak deh ya. Saya pengen bikin seminar, saya pengen bikin untuk present worship, saya ingin mengundang. Saya udah ada orang-orangnya, tinggal di setting waktunya gitu ya. Sound system juga, seminar untuk present worship. Saya pengen merasa bahwa tahun depan itu adalah tahun kelimpahan. Amin, amin. Saya percaya tahun depan kita akan semakin dahsyat di dalam Tuhan dan semakin maju di dalam Tuhan. Saya punya iman begitu saudara. Tetapi kita harus persiapkan hati kita persiapkan kita persiapkan waktu kita, tenaga kita, talenta kita untuk Tuhan. Kita hadapi 2021 dengan luar biasa saudara. Ya, itu kita menuntut keadilan. Ketika kita mengampuni, kita menuntut keadilan. Saya nggak banyak contoh karena saya orangnya mengampuni saudara. Iya karena saya gampang lupa. Itu berkat loh buat saya. Aduh itu berkat banget loh. Nggak tahu kenapa dulu mungkin waktu kecil saya ketika saya mengharapkan kita kan dulu kan susah kan. Papa saya dulu juga belum terlalu punya uang gitu ya, kayak selalu mengharapkan sesuatu gitu loh. Orang-orang punya sepeda, saya belum punya sepeda. Baru dorong-dorongan pakai kayu gitu ya, terus bikin roda gitu kan ya. Orang udah punya sepeda, orang udah punya motor, saya baru pakai sepeda gitu. Selalu telat terus gitu. Jadi saya berusaha membuat mindset saya, udah lupain dah, dipaksakan gitu loh untuk melupakan apa yang saya inginkan gitu. Itu keterusan gitu loh. Jadi saya gampang melupakan saudara. Ya. Nah, kalau yang paling sulit itu memang melupakan itu kaum Hawa. Nah, yang ketawa setuju berarti. Karena Hawa diciptakan adalah untuk mengingat. Kalau cowok tuh gampang lupa. Tidak mengingat lah, bukan gampang lupa, tidak mengingat. Ini bukan kata saya saudara, ini kata penelitian. Wanita itu adalah pengingat. Juga mengingat kesalahan-kesalahan orang-orang. Oh gitu ya, lu bilang makanan gua enak. Ntar gue ingetin. Besoknya ada urusan apa gitu ya, suami telat gini. Oh lu telat pulang ya, karena makanan gua gak enak. Karena makanan gua gak enak, ada apa hubungannya gitu kan. Makanan gak enak sama telat pulang gitu kan. Benar gak bro? Itu mengingat. Untung Bugem masakannya enak terus. Iya. Warisan dari mama saya. Ya. Nah, itu diingat-ingat gitu loh. Gampang banget ingat, dan ingatan kadang-kadang nggak berhubungan. Amin nggak? Iya kan? Terus kalau kadang-kadang ya suaminya nggak, misalnya gitu, lupa gitu ya hari ulang tahunnya gitu loh. Iya, lu lupa kan ulang tahun gua, kenapa? Gara-gara masakan gua nggak enak. Apa hubungannya saudara? Iya kan? Semuanya dihubungkan dengan masakan gak enak gitu. Pokoknya diinget-inget terus ya. Susah banget ngelupain gitu. Ini yang wanita memandang saya dengan tatapan mengerikan nih. Saya jadi takut. Udah lewatin aja deh.
Sekarang ke pria-pria. Nah, pria-pria memang tidak mengingat hal secara detail, tetapi langsung cut. Dikit-dikit bilang, oh gitu, ya udah cerai aja. Gitu langsung di-cut sama dia. Gak usah ingat-ingat dah. Memang gue udah salah, ya udah gue cut, udah cerai aja gitu. Itu pria, saudara, bertobat. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Istri lu banyak yang ngantri. Kalau lu ninggalin, banyak yang ngantri. Jangan mikir lu paling jago. Amin. Nah, baru ceweknya muncul. Amin. Amin. Amin gak saudara? Mari, kemarin saya baru memberkati, itu pengalaman baru buat saya. Dan saya sangat bersyukur pada Tuhan diberikan kepercayaan seperti itu. Karena indah ya. Suatu pernikahan itu sangat indah saudara. Itu harus dijaga. Amin. Amin. Nah, yang repot, saya bilang sama mereka, istri harus tunduk sama suami. Amin, amin gitu. Terus suami harus mengasihi istri seperti engkau mengasihi Kristus. Amin, amin. Sekarang. Kalau 30 tahun lagi, sekarang langsing istrinya. Nanti langsung saudara. Gimana? Masih mengasihi istri gak? Iya kan? Sekarang suamimu gagal luar biasa gitu. Nanti pas udah berjalan, gila lo, ternyata kentut lo gitu kan. Maaf ya saudara. Itu ada kekurangan, kelemahan suamimu itu bisa terima gak? Nah ini saudara jadi masalah. Makanya saya bilang kemarin, saya khotbah sama pasangan yang baru menikah, tetapi mata-mata semua memandang saya dengan mata nyinyir gitu. Gitu. Karena itu yang kita alami. Saya sebagai hamba Tuhan pun mengalami saudara. 3 tahun pernikahan kita, waduh gila. Udah kayak perang dunia keempat kali. Gitu. Tapi kita harus terus mengampuni. Ya. Amin, amin. Dan nanti kita akan adakan seminar nih. Nanti yang ibu-ibu boleh tanya gitu loh. Pak, tapi kalau suami saya begini gimana Pak? Ya silakan aja. Saya akan menjawab. Ya. Sebagai suami. Ya kan? Nanti Bugem akan jawab sebagai istri gitu loh. Ya kan Bugem? Kita mesti ini dulu. Adu strategi dulu gitu kan. Ya. Itu yang kedua. Terus keadilan juga gitu kan. Sering kali kok. Ini dalam hal hubungan suami istri gitu ya. Jadi keadilan juga dituntut. Nah yang terakhir, yang ketiga saudara, kita menuntut perubahan terjadi dalam seseorang ketika kita mau mengampuni. Bagaimana saudara kita mau menuntut seseorang berubah? Sedangkan diri kita sendiri aja kita gak bisa berubah kadang-kadang. Balok di depan mata orang engkau lihat, tetapi pasir, apa ayatnya? Nggak ada yang baca Alkitab ya. Tetapi hal yang kecil di matamu nggak kelihatan gitu loh saudara. Amin. Nah ini saudara kita menuntut perubahan terjadi, feedback gitu loh. Ada timbal balik perubahan. Kalau dia nggak berubah seumur hidup lu nggak mau ngampunin. Hah? Ayo. Sedangkan di ayat 15 tadi Matius 6, kalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak diampuni oleh Bapa di sorga. Mau masuk neraka? Saya tanya deh, udah jelas-jelas aja udah. Mau katain saya pendeta galak ya bodo amat deh. Lu mau masuk neraka? Gak mau kan? Mengampuni saudara. Ada amin? Amin? Ya kita harus mengampuni. Ya. Jangan dalam-dalam deh, ini aja udah matanya udah sebel banget sama saya gitu ya. Nanti kita bahas dalam seminar, jadi bisa keluarin gitu kesalahan. Pak, saya mau nanya Pak, woi jangan slow, santai. Santai, ya. Kita ada seminar saudara. Ya, ini 3 hal ini, saya mau katakan Tuhan break. Coba lihat ayatnya, di mana Tuhan break semua ini. Lukas 23 ayat 34 saudara. Ampuni orang tuamu. Ampuni istri dan suamimu. Ampuni anak-anakmu. Ampuni siapapun yang menyakitimu, saudara. Seperti Yesus mengampuni mereka. Coba kita lihat Lukas 23 ayat 34.
di slide saya yang terakhir aja. Ini hadiah Natal buat saudara. Ini perfect gift buat saudara. Terakhir. Waduh, gak kelihatan ya. Tapi kelihatan ya. Kelihatan gak? Lukas 23 ayat 34. Kita baca sama-sama saudara. Ini hadiah Natal buat saudara. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata. Tunggu dulu. Ya Bapa, ampunilah mereka. Saya percaya Anda semua mengampuni. Amin. Saya percaya kok. Saya percaya saudara mengampuni. Tetapi kalimat berikutnya, ini saya gak percaya sama saudara. Nih kalimat berikutnya. Sebab tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka, ini gak usah. Dan mereka membuang undi dan untuk membagikan pakaiannya itu gak usah. Kalimat berikutnya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini ada pernyataan Tuhan Yesus melupakan. Tuhan Yesus tidak menuntut keadilan. Tuhan Yesus tidak menuntut perubahan kepada kita semua. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak katakan ini, mana? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya percaya ya, tidak ada satupun yang mendapatkan pengampunan. Amin. Bagaimana kita berubah? Apakah instan? Bagaimana menuntut keadilan dari seorang macam kita, saudara? Coba saudara bayangin deh. Coba saudara, pantas gak kita ini mendapatkan pengampunan? Pantas gak kita ini bisa membuat Tuhan Yesus itu memberikan nyawanya untuk kita? Kok kita tidak mau memberikan nyawa kita untuk sesama kita, saudara? Ini hadiah Natal buat saudara. Ketika Tuhan katakan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, itu Tuhan Yesus break 3 failures dalam pengampunan itu, saudara. Dia melupakan. Dia tidak menuntut keadilan. Dan yang terakhir, dia tidak menuntut perubahan kepadamu. Sadar sendiri. Kalau saudara tidak sadar, Matius 6 ayat 15 berlaku dalam hidupmu. Anda tidak mau kan? Makanya mengampuni saudara. Saya ngerti mungkin berat gitu, mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal gitu. Ya udahlah, kita hidup berapa lama sih saudara? Berapa lama? Paling kuat 120 tahun. Itu yang di Alkitab katakan. Benar gak? Ada yang lewat 120 tahun? Belum pernah saya dengar lagi. Kalau zaman Alkitab ada 900 tahun. Emang buat apa? 120 aja udah begini jalannya. Masih ada 700 tahun lagi begini jalannya, gimana? Udahlah, mendingan gue ketemu Tuhan aja dah. Ya gak? Saudara, mari kita mengampuni. Mari kita melupakan. Mari kita tidak menuntut keadilan. Mari kita tidak menuntut perubahan. Kita mengampuni seperti Yesus mengampuni. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.